Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang solih, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik tema 2 pada subtema 2 bermain di rumah teman. Pada pembelajaran 1 dengan materi yang pertama membaca teks tentang keragaman bentuk benda, yang kedua gerakan menirukan gerak pohon, dan yang terakhir berlatih perkalian. Nah anak-anak, apakah kalian memiliki banyak teman? Apakah kalian sering bermain ke rumah teman kalian? Nah anak-anak, ketika kita hendak bermain, kita harus memilih permainan yang bermanfaat dan tidak berbahaya, seperti memakai benda tajam, diantaranya pisau, golok, gunting, dan yang lainnya, karena benda-benda tersebut dapat berbahaya bagi orang lain. Nah selanjutnya, jika kita bermain harus ingat waktu, contohnya waktu sholat, waktu membantu orang tua, dan waktu belajar. Setelah selesai bermain, mainan dirapikan atau diletakkan di tempatnya kembali ya anak-anak. Nah anak-anak, marilah kita baca percakapan antara Rasti dan Ana halaman 51, buku tema 2, 3 serangkai. Rasti sedang berada di rumah Ana. Di sana ternyata banyak sekali benda-benda antik koleksi ayah Ana. Di antara koleksi barang antik milik ayah Ana itu adalah lukisan-lukisan, meja kayu jati, kursi kayu jati, wayang kulit, gunungan wayang, sepeda tua, dan lain-lain. Ana, di rumah kamu ternyata banyak sekali lukisan ya, kata Rasti. Iya Rasti, ini semua koleksi ayahku, kata Ana. Wah, ayah kamu hebat ya, berapa lama ayah kamu mengumpulkan benda-benda ini, tanya Rasti. Setahuku sejak kecil aku sudah melihat berbagai benda ini, kata Ana. Berarti sudah cukup lama ya Ana, kata Rasti. Iya, setelah aku lihat-lihat ternyata bentuk benda-benda antik ini bermacam-macam ya, kata Rasti. Maksudmu? Tanya Ana. Iya, bentuknya bermacam-macam. Ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang trapesium, ada yang jajar genjang, ada yang persegi panjang, kata Rasti. Iya betul, aku baru saja menyadarinya Rasti, kata Ana. Lihat itu Ana, lukisan itu berbentuk persegi panjang, kata Rasti. Iya, kata Ana. Lalu piring itu bentuknya lingkaran kan, kata Rasti. Kamu betul Rasti, kata Ana. Peti itu tutupnya berbentuk persegi, kata Rasti. Terus piramida kecil ini salah satu sisinya berbentuk segitiga, kata Ana. Benar sekali Ana, kata Rasti. Nah anak-anak, di mana percakapan di atas berlangsung? Di mana anak-anak? Percakapan tadi berlangsung di rumah Ana, sahabat Rasti. Nah yang kedua, siapa saja yang bercakap-cakap dalam teks tersebut? Nah dalam teks percakapan tadi ada 2 orang yang sedang ngobrol, yaitu Ana dan Rasti. Yang ketiga, sejak kapan ayah Ana mengoleksi benda-benda antik?
Ayah Ana mengoleksi benda-benda antik semenjak Ana masih kecil. Anak-anak, ada yang tahu apa itu benda antik? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda antik adalah benda kuno, tetapi tetap bernilai sebagai hasil karya seni atau benda budaya. Contohnya, barang-barang antik yang dikoleksi oleh ayah Ana. Yang keempat, berapa bentuk yang disebutkan oleh Rasti? Rasti menyebutkan 5 bentuk benda di rumah Ana, yaitu ada persegi, lingkaran, trapesium, janjar-genjang, dan persegi panjang. Nah, yang terakhir, bagaimana bentuk lukisan yang disebutkan Rasti? Berbentuk apa anak-anak? Lukisan yang disebutkan Rasti yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut. Nah, tuliskan di bawahnya bentuk bangun datar yang kalian lihat. Nah, gambar pertama bentuk apa anak-anak? Nah, gambar pertama ini ada piramida. Nah, salah satu sisinya berbentuk segitiga. Nah, yang kedua di sini ada gambar piring. Gambar permukaan piring berbentuk apa anak-anak? Ya, betul. Permukaan piring berbentuk lingkaran. Nah, yang ketiga, di sini ada lukisan. Lukisan itu berbentuk apa anak-anak? Ya, betul, persegi panjang. Nah, yang keempat, di sini ada peti. Peti itu berbentuk apa anak-anak? Nah, peti ini berbentuk jajar genjang. Nah, yang kelima, ada sepeda. Roda sepeda berbentuk apa anak-anak? Nah, roda sepeda berbentuk lingkaran. Nah, yang terakhir ada cermin. Cermin ini berbentuk apa anak-anak? Cermin ini berbentuk lingkaran juga, sama seperti permukaan piring. Benda berdasarkan wujud dan sifatnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan membahas benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya, batu, kayu, dan tanah. Benda padat juga tidak akan dipengaruhi oleh wadahnya. Contoh, ketika kita memasukkan pensil ke dalam botol, bentuk pensil yang ada dalam botol tidak akan berubah bentuk ya anak-anak. Bentuknya tetap pensil, berbanding terbalik dengan benda cair. Nah, selanjutnya sifat-sifat benda padat pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda memiliki berat. Yang kedua, kuat dan kokoh. Yang ketiga, benda padat tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Nah, yang terakhir, benda padat ada yang keras dan lunak. Contoh benda padat yang keras ada besi, batu, atau kerikil, dan kayu. Nah, contoh benda padat yang lunak ada plastisin, tanah liat, dan adonan tepung. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati gerakan meniru pohon, halaman 54, buku tema 2. Pohon termasuk benda padat ya anak-anak. Pohon juga makhluk hidup. Pohon akan bergerak ketika tertiup angin. Daun-daunnya bergerak, dahan dan ranting juga bergerak. Buah dan bunganya juga terayun-ayun. Lihat berbagai gerakan pohon berikut. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh gerakan menirukan ranting melambai. Gambar yang pertama yaitu gerakan menirukan ranting melambai dengan melambaikan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan gambar kedua yaitu melambaikan kedua tangan ke depan dan ke belakang. Perhatikanlah contoh gerakan dahan berayun berikut ini. Nah, gambar pertama yaitu memutar badan ke kiri dan ke kanan. Nah, yang kedua mengayunkan badan ke depan dan ke belakang. Nah, anak-anak, sekarang perhatikanlah contoh gerakan pohon besar berikut. Nah, gambar yang pertama yaitu menirukan gerakan pohon cemara yang tertiup angin.
Kalian bisa melakukan gerakan ini dengan cara pertama berdiri tegak lalu mengangkat kedua tangan seperti pohon cemara yang menjulang tinggi. Kemudian meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan gambar yang kedua yaitu menirukan gerakan pohon berkayu keras dengan cara yang pertama berdiri tegak lalu mengangkat kedua tangan, kemudian melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, gambar yang terakhir yaitu menirukan gerakan pohon bambu. Anak-anak, kalian bisa melakukan gerakan ini dengan cara yang pertama berdiri tegak, lalu mengangkat kedua tangan, kemudian meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak, yang terakhir kita akan belajar perkalian. Melanie pergi ke pasar bersama ibunya. Hari itu dia membawa 2 buah tas belanja. Di dalam tas belanja itu masing-masing terdapat 5 buah kembang kol. Kembang kol masing-masing 5 di tangan kiri dan tangan kanan Melanie. Kembang kol itu ditunjukkan anak panah ke keranjang di atasnya seperti berikut. Setelah sampai di rumah, Melanie bertanya kepada ibunya tentang jumlah semua kembang kol yang ada di tasnya. Melanie kemudian meletakkan semua kembang kol yang ada di dalam tas. Setelah dihitung semua, ternyata jumlah kembang kol yang ada adalah tas pertama 5 buah kembang kol, ditambah tas kedua 5 buah kembang kol sama dengan 10 buah kembang kol. Bentuk penjumlahan di atas dapat diubah menjadi bentuk perkalian sama dengan 5 jumlah kembang kol di tiap tas kali 2 jumlah tas yang dibawa Melanie sama dengan 10 ya anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Di sini terdapat 3 kotak mobil-mobilan dan setiap kotak berisi 4 mobil-mobilan. Yang ditanya adalah bentuk soalnya. Bagaimana bentuk soalnya anak-anak? Nah, bentuk soalnya adalah berapa jumlah mobil-mobilan seluruhnya. Nah, untuk mengetahui jumlah mobil-mobilan seluruhnya, kita hitung dulu jumlah mobil-mobilan di setiap kotak sama dengan 4 mobil-mobilan di kotak pertama ditambah 4 mobil-mobilan di kotak kedua ditambah 4 mobil-mobilan di kotak ketiga sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul, 12. Kenapa 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali? Karena setiap kotak berisi 4 mobil-mobilan. Nah, penjumlahan tadi dapat diubah menjadi bentuk perkalian. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kenapa bisa 3 kali 4? Karena 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Supaya kalian lebih paham, kita latihan soal ya anak-anak. Nomor 1, halaman 58. Yang ditanyakan adalah bentuk soal yang dibuat. Di sini terdapat 4 kotak boneka. Setiap kotak terdapat 5 boneka. Bentuk soalnya atau soal yang dibuat adalah berapa jumlah semua boneka atau seluruh boneka. Nah, 5 boneka di kotak pertama ditambah 5 boneka di kotak kedua ditambah 5 boneka di kotak ketiga ditambah 5 boneka di kotak keempat sama dengan 20. Nah, penjumlahan tadi dapat diubah ke bentuk perkalian. 4 jumlah kotak boneka dikali 5 jumlah boneka di setiap kotak sama dengan 20. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.